Dikatakan di dalam putusan MK ada ruang intervensi yang terbuka luas yang merujuk pada investigasi dari media massa gitu. Investigasi itu dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan MK sehingga sah di mata hukum sebagai alat bukti. Nah, ada dua hal yang diambil oleh MK ketika itu. Pertama adalah mengatakan bahwa Anwar Usman menjelang detik-detik RPH yang sebetulnya arahnya sudah menolak, dia lalu menghampiri para hakim konstitusi, dia melobi agar mengabulkan putusan itu. Satu, artinya dia proaktif tuh, dia jalan-jalan satu-satu. Yang kedua, dia kembali meyakinkan hakim konstitusi yang lain dengan mengatakan bahwa putusan ini tidak akan dimanfaatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Tegas dia ngomong begitu, memperkuat kesimpulan yang awal bahwa ini proksinya Gibran. Karena itu yang diucapkan oleh Anwar Usman berdasarkan alat bukti yang diajukan dan diakui kemudian oleh MK. Nah, yang ketiga adalah dari keseluruhan hakim itu tegas sebetulnya. 4 menolak, 2 mengajukan syarat dia harus gubernur. Jadi 6 arahnya adalah tidak mengabulkan kalau dia posisinya wali kota. Titik sampai di situ. Karena yang 2 dari 5 yang setuju mengatakan gubernur. Namun tiba-tiba di dalam amar putusannya mengatakan 5-5-nya setuju, 4 dissenting. Ya. Tapi nggak berhenti sampai di situ kejanggalannya. 5 yang dianggap setuju dengan 2 yang mengatakan levelnya harus gubernur, itu menyesuaikan dengan permohonan, menyesuaikan dengan pembahasan pada saat persidangan, menyesuaikan dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang menggunakan klausa pernah. Nah, ini yang nggak disadari banyak orang. Jadi klausanya pernah menduduki jabatan publik. Pernah itu teman-teman dalam satu produk legislasi termasuk yang dibahas di Mahkamah Konstitusi, undang-undang, undang-undang dasar, dia artinya post factum, durasi waktu yang telah terlewati, telah terlampaui. Ya, dia pernah hidup, artinya dia sudah mati. Dia pernah SD, artinya dia sudah lulus SD. Tetapi kemudian di dalam amar putusan bukan itu yang dikabulkan, ditambah satu kata, yaitu sedang. Ini nggak ada di permohonan. Ini harus saya ulangi berkali-kali. Ini nggak ada di permohonan, tidak ada di pembahasan persidangan, tidak ada di dalam pembahasan rapat permusyawaratan hakim. Dia muncul seketika pada saat amar putusan itu diketik, dibacakan. Karena kalau pernah disandingkan dengan sedang, maknanya berbeda teman-teman. 1 detik saya sumpah Bang Karel sebagai gubernur, artinya dia sedang menjabat gak? Pertanyaan saya, kalau pengalaman itu didefinisikan dengan sedang menjabat selama 1 detik, pengalaman apa yang didapatkan oleh Bang Karel sebagai gubernur? Tanda tangannya saja sudah lebih dari 3 detik. Produk apa yang sudah dikeluarkan Bang Karel ketika berpengalaman sedang menjabat gubernur selama 1 detik? Sedangkan dia belum sempat menghadiri rapat bersama DPRD, dia belum tanda tangan gaji pegawai Pemprov, dia belum sempat datang upacara pelantikannya, belum sempat melambaikan tangannya kepada masyarakat di level provinsi. Nah, kata sedang ini yang dimanfaatkan Gibran karena dia belum menyelesaikan masa jabatan sebagai wali kota. Ini yang namanya penyelundupan hukum. Makanya dalam laporan PBHI kami jelaskan logika itu.